Transportasi publik menjadi persoalan di banyak negara, termasuk di Indonesia. Ketiadaan sarana transportasi publik yang nyaman dan terjangkau menjadi persoalan. Kemacetan dan tingkat polusi yang tinggi adalah faktor nyata yang kita bisa saksikan sebagai dampaknya. Kehadiran moda transportasi baru yang nyaman dan cepat di daerah Jakarta seperti MRT adalah solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat, jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestylemu kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana MRT dan pembentukan gaya hidup baru dalam masyarakat ibu kota Jakarta. So, tonton video ini hingga akhir agar kita dapat memahami bagaimana MRT membentuk lifestyle baru. Kehadiran moda transportasi massal seperti Transjakarta, LRT, dan MRT belum mampu untuk mengurai persoalan dasar dari ibu kota Jakarta. Tingginya polusi dan padatnya kendaraan membuat tingkat kehidupan masyarakat menjadi rendah, terutama pada aspek kesehatannya, karena polusi akan jelas mengantarkan kepada persoalan-persoalan kesehatan di dalam kehidupan masyarakat ibu kota. Selain itu, tingkat stres yang tinggi juga akan mengancam kesehatan dan keselamatan tubuh. So, kehadiran MRT sebetulnya membentuk lifestyle baru bagi masyarakat di ibu kota. Salah satunya adalah kebiasaan untuk jalan kaki. Jalan kaki adalah bagian dari aktivitas fisik yang secara rutin kalau dilakukan akan berubah menjadi olahraga. Maka dari sini secara fisik masyarakat ibu kota yang menggunakan MRT menjadi lebih sehat daripada masyarakat yang menggunakan transportasi milik pribadi. Keberadaan MRT di ibu kota Jakarta telah mendapatkan perhatian dari banyak pihak, terutama para peneliti tentang transportasi publik dan lain sebagainya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa memang MRT memiliki fungsi yang cukup signifikan untuk mengurai kemacetan. Namun kesadaran masyarakat akan fungsi lain dari keberadaan MRT di Jakarta ini masih belum 100% diketahui oleh masyarakat. Sejatinya MRT telah menghadirkan sebuah lifestyle baru bagi masyarakat ibu kota. Lifestyle baru inilah yang sebetulnya sangat besar pengaruhnya, terutama bagi pengembangan kesehatan dan keselamatan tubuh masyarakat ibu kota. Coba dibayangkan salah satunya adalah bagaimana kita mengakses MRT, terutama stasiunnya. Untuk sampai pada gate, seseorang harus jalan paling tidak memakan waktu beberapa menit untuk sampai pada pintu masuk. Setelah pintu masuk pun, masyarakat atau seseorang yang akan menggunakan MRT tetap harus berjalan untuk sampai pada peron. Bisa saja jalan menuruni tangga atau juga menaiki tangga hingga sampai pada peron. Kemudian saat turun dari MRT pun akan keluar dari stasiun juga akan menggunakan aktivitas jalan kaki. Kondisi inilah yang saya katakan sebagai kondisi yang akan merubah lifestyle kita. Selain itu, kenyamanan dan ketepatan serta frekuensi perjalanan dari MRT ini meminimalkan terjadinya tingkat stres dari pengguna MRT. Dua kondisi ini yang mengantarkan kepada kesimpulan bagi kita bahwa kehadiran MRT sebetulnya membentuk lifestyle baru bagi masyarakat di ibu kota. Salah satunya adalah kebiasaan untuk jalan kaki. Jalan kaki adalah bagian dari aktivitas fisik yang secara rutin kalau dilakukan akan berubah menjadi olahraga. Maka dari sini secara fisik masyarakat ibu kota yang menggunakan MRT menjadi lebih sehat daripada masyarakat yang menggunakan transportasi milik pribadi, baik itu motor maupun mobil. Selain itu, kondisi kenyamanan di dalam perjalanan dan ketepatan waktu serta durasi perjalanan yang
cukup minim akan membuat dan menekan tingkat stres yang terjadi pada pengguna MRT bila dibandingkan dengan pengguna moda transportasi pribadi seperti motor dan mobil yang tingkat stresnya dalam perjalanan cukup tinggi. Belum lagi polusi yang dihadapi dalam perjalanan serta terik matahari yang cukup panas di ibu kota Jakarta. So, MRT telah memberikan sebuah sarana yang cukup membantu dan mengurai kepadatan kendaraan di ibu kota. Selain memberikan transportasi yang nyaman, MRT juga telah memberikan efek positif pada pengembangan lifestyle baru bagi masyarakat ibu kota. Kita berharap pengembangan modal transportasi ini tetap dilakukan secara masif di ibu kota, bahkan bisa dikembangkan untuk kota-kota besar lainnya di Indonesia, sehingga masyarakat menjadi lebih sehat. Sehingga kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat Indonesia. Konten dari video kali ini masih membutuhkan riset yang mendalam untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Namun, secara prinsip, moda MRT telah memberikan efek yang cukup positif untuk pengembangan transportasi bagi pengurai kemacetan dan tingkat polusi di ibu kota. Selain itu, MRT juga telah memberikan efek yang cukup positif bagi pengembangan lifestyle baru untuk masyarakat yang lebih sehat dan kuat. So, sahabat, bila tayangan ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menyaksikan lifestyle-mu hingga akhir, sehingga kita dapat mempertahankan kehidupan kita yang lebih baik. Lifestyle-mu memberikan pemahaman. So, sahabat, bila tayangan ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menyaksikan lifestyle-mu hingga akhir. Semoga kita senantiasa sehat dan istiqomah dalam menjalani lifestyle kita. Lifestyle-mu memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalankan kehidupan untuk kemanfaatan yang lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.